kembali lagi bersama saya Deka Megananda Putra. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas selanjutnya yaitu pensimulasian. Di sini saya membuat simulasi perjalanan dari rumah ke kampus seperti ini. Saya jelaskan dulu source code-nya berdampingan menggunakan library NumPy dan Matplotlib. Nah, pertama fungsi untuk kan em, ada jarak berjalan kaki dan menaik angkot misalkan ya. Di sini ada fungsi untuk berjalan kaki. Kita definisikan dulu dengan nama walk. Ada jarak, kecepatan, dan waktu mulai. Buat variabel baru waktu yang menghitungnya jarak dibagi kecepatan. Lalu jarak itu menggunakan NumPy ini menghitungnya waktu mulai ditambah waktu dan kita jadi waktunya 10 menit ini. Lalu dengan jarak seperti itu, lalu activities walk. Nah, jadi dikali 100% untuk grafik yang seperti ini. Jadi awalnya berjalan kaki dulu, set berhenti lalu naik angkot ngetem, angkot naik, berhenti begitu. Sama dengan angkot juga, bedanya dibalikan sedikit. Lalu ini yang berulang. Ini tuh untuk misalkan angkot berhenti menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang seperti ini. Ini aktivitas naik angkot, turun, naik lagi, maju, berhenti lagi, berjalan lagi, berhenti lagi, berjalan lagi, seperti itu. Nah, parameter simulasi ini jarak total dari rumah saya ke kampus itu 12 km, jadi saya gunakan itu. Kecepatan jalan kaki ya 5 dibagi 60, jadi dibagi 60 menit, jadi 5 km per jam. Lalu kecepatan angkot kita hitung rata-rata saja karena angkot itu gak terlalu cepat ya, 25 km per jam. Lalu waktu menunggu 10 menit. Nah, waktu menunggu itu yang awal ini, setelah perjalanan naik angkot, lalu kita naik angkot, diam tuh angkotnya 10 menit, ngetem di alun-alun lama tuh. Lalu jarak perhentian angkot, misalkan ini dalam kilometer ya, dalam kilometer 1,9 kilometer itu berhenti di pusat perbelanjaan misalkan. Lalu di 2,8 kilometer itu berhenti di sekolah, pas bubaran sekolah pasti berhenti lagi itu. Lalu di 4,5 kilometer berhenti lagi di rumah sakit. Di 11 kilometer berhenti di Tugu Bundaran Bale Endah, dan di kilometer ke-12 berhenti di perempatan dekat kampus. Dari perhentiannya 4 kali nih. Itu 2 3 4. Maksudnya menit gitu. Jadi berhentinya tuh dari udah berhenti di kilometer 1,9 kilometer berhenti 1 menit. Nah, ini karena awalnya tuh berjalan sepanjang 500 meter. Hitung variabel-variabelnya, ada waktu berjalan, jarak berjalan, aktiviti angkot untuk grafiknya di sini. Sama selanjutnya juga itu, lalu dibuatlah figurnya atau grafiknya. Sini ini hanya menentukan labelnya saja sih. Kalau ini menentukan grafiknya. Segitu. Nah, ini untuk penjelasan. Nah, saya berjalan dari rumah ke alun-alun untuk menaik angkot tuh 500 meter. Bisa dilihat di kanan bawah ada 0,46, itu kurang akurat, berarti tambah lagi. Nah, 500-nya di sini misalkan. Nah, yang X ya di 500 meter, terus berhenti lagi nih, berarti 10 menit ini naik angkot ngetem, terus angkotnya berjalan menempuh jarak 1,94 kilometer, jadi hampir 2 kilometer, terus berhenti lagi di pusat perbelanjaan,
maju lagi sedikit, berhenti di 2,80 km di sekolah bubaran, berhenti lagi 1 menit, berangkat lagi, berhenti lagi di kilometer 4,5 lah, enggak, berhenti di rumah sakit, maju lagi, berhenti lagi 1 menit, maju lagi, saat di sini berhenti di kilometer 11 di Tugu Balai Endah lebih tepatnya, berhenti 1 menit, menurunkan penumpang yang banyak tuh, maju lagi sedikit sampai di kilometer 12 di perempatan dekat Uniba. Lalu itu saya turun, lalu berjalan kaki sepanjang 500 meter. Itu. Oh, ini harusnya naik lagi nih. Terus, nah ini untuk aktivitas perjalanan angkot dan aktivitas berjalan kaki. Garis-garis hijau putus-putus ini menandakan jalan kaki, dan aktivitas ini yang merah tuh angkot. Nah, angkot berarti selama 10 menit nih, dari 6 sampai 15,9, anggap 16, 10 menit berhenti, lalu maju, sesuai sama alur ini, berhenti dan majunya. Nah, di sini ada perbedaan, si angkot turun karena tidak ada aktivitas naik angkot lagi, sementara yang berjalan kaki naik, gitu. Sekian penjelasan singkat dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan.